amsalihha, setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah balas sampai 700 lipat kebaikan. Kecuali puasa, kata Allah. Terus puasa bagaimana? Kata Allah, fa innahu li Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perintah baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pada hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, sebelum masuknya bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang mana kita umat Islam mempunyai kewajiban di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan puasa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang syarat sahnya puasa yang diterangkan oleh ulama dalam kitab Kasifatus Syaja. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya' islamun wa aqlun wa niqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Pertama, kita ingin melaksanakan ibadah termasuk puasa di bulan Ramadan, tentunya kita harus mengetahui syarat sahnya puasa dan juga kewajiban di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita tidak mengetahui terhadap syarat sah dan kewajiban dalam melaksanakan puasa Ramadan, maka tentunya kita akan melaksanakan hal yang salah. Dan juga di dalam sebuah keterangan diterangkan dalam kitab, wa kullu man bighairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, sebagaimana yang sering kami sampaikan dalam setiap kajian, bahwasanya amal perbuatan kita, ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima, ditolak oleh Allah apabila tidak sesuai dengan ilmunya. Oleh karena itu, hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, tentunya kita akan melaksanakan puasa Ramadan, tentunya kita harus mengetahui syarat sahnya puasa di bulan Ramadan. Di sini ulama menerangkan
surutu sihhatihi, tiding banyak-banyak syarat sahnya Ramadan, syarat sahnya puasa. Baik itu puasa Ramadan atau puasa sunat. Baik itu puasa wajib atau puasa sunat. Syarat sahnya arba'atu asya, panika bada 4 banyak-banyak perkara. Islamun situng Islam, wa aklun 2 adi akal, wa niqaun telok soceh min nahwi haidin dari upama haid, wa ilmun 4 uning bi kaunil waqti kalaban badan waktu qabilan panikana remah disaumi dak kapasa. Syarat sahnya puasa baik itu puasa wajib atau puasa sunat itu ada 4. Yang pertama Islam. Islam termasuk syarat mutlak. Islam termasuk syarat mutlak. Kenapa kok harus Islam? Karena orang yang bukan Islam, non muslim, orang yang di luar Islam laisa bin ahli ibadah. Karena bukan ahli ibadah. Maka menurut pandangan syariat Islam, orang yang tidak beragama Islam, orang yang bukan dalam keadaan Islam puasa, maka hukumnya tidak sah. Aifil hal, ketika puasa harus dalam keadaan Islam. Maka kata ulama, fala yasihhu min kafirin asliyin wala murtaddin. Maka tidak sah puasa yang datang dari orang kafir asli atau puasanya orang murtad. Maka kalau misalnya ada orang Islam puasa kemudian murtad di tengah siang bolong, misalnya di siang bulan Ramadan atau bulan di selain bulan Ramadan, puasa sunat atau puasa wajib, tiba-tiba murtad, maka seketika itu juga puasanya tidak sah. Jadi ingat, yang pertama syarat mutlak Islam. Yang kedua, kata ulama, aklun ay tamyizun, punya akal. Tamyiz, pintar. Apa itu pintar? Pintar itu yaitu adalah anak-anak yang bisa membedakan sesuatu, mana misalnya bisa membedakan antara warna putih dan warna merah dan semacamnya, antara ini kotoran ini bukan kotoran, itu termasuk tamyiz. Jadi berakal. Jadi tidak harus balik. Orang puasa tidak harus balik. Maka kita umat Islam dan selaku orang tua, ketika kita mempunyai anak usia umur 6 tahun atau usia 7 tahun, apalagi lebih daripada itu, maka kita mempunyai kewajiban untuk mengajarkan anak tersebut untuk melaksanakan puasa. Tidak harus balik, tidak. Di sini syarat sah ketika puasa tersebut dikerjakan oleh orang yang punya akal. Jadi orang yang punya akal, sekalipun tidak wajib. Ada anak-anak usianya 6 tahun. Udah pintar, udah tamyiz, istilah bahasa kitabnya tamyiz, pintar, punya akal. Tidak gila, tidak kurang akal dan semacamnya. Maka kalau melaksanakan puasa, maka puasa anak-anak tersebut sah. Sah sekalipun tidak wajib. Sah sekalipun tidak wajib. Itu yang pertama. Jadi ini syarat sahnya puasa. Yang ketiga, aqwa niqaun. Orang yang melaksanakan puasa tersebut harus suci, bersih. Niqa, bersih dari haid, termasuk sama seperti halnya haid, nifas, wiladah, melahirkan, walau hanya sebatas keguguran. Walau keguguran tersebut illam tarah daman, darahnya tidak kelihatan. Maka ketika terjadi haid, nifas, terjadi haid atau nifas atau terjadi melahirkan, ketika kita puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa di luar bulan Ramadan, maka hukum puasanya batal. Maka kata ulama, falau irtadda aw zala tamyizuhu bijununihi aw wajada nahwal haid fi juz'in minhu batala shaumuhu.
Jadi kalau misalnya ada kejadian, kata ulama di sini terangkan, kalau ada orang murtad di siang bulan Ramadan, karena yang dimaksud di sini adalah siang. Wa'lam anna hadhihi syurutis salasah yu'tabaru wujuduha fi jami'in nahar. Jadi syarat-syarat yang tiga, yang pertama Islam, mempunyai akal, terus bersih, itu yang dihitung oleh ulama di siang bulan Ramadan. Jadi kalau kejadian itu waktu malam, misalnya ada orang gila di waktu malam, di siang bulan Ramadan atau di siang di waktu puasa, di hari itu orang tersebut sembuh dari gilanya, sembuh, maka wajib puasa kalau misalnya bulan Ramadan. Yang bisa membatalkan puasa itu ketika gila di siang di waktu puasanya. Misalnya di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan. Jadi kalau gilanya waktu malam itu tidak masalah. Ada orang tamyiz ketika tiba-tiba habis ada anak-anak tamyiz sudah pintar, tiba-tiba siang bulan Ramadan anak-anak tersebut hilang ketamyizannya, disangkakan gila dan semacamnya. Maka batal puasanya kalau itu pun siang bulan Ramadan. Kalau di malam bulan Ramadan maka hukumnya tidak masalah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ilmun bikaunil waqti qabidan lis-shaum. Yang keempat, syarat yang keempat ialah menyangka atau tahu bahwasanya waktu yang kita gunakan untuk puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunat atau puasa nadar dan semacamnya, yang digunakan untuk puasa tersebut, tahu bahwasanya hari tersebut adalah hari yang bisa menerima terhadap puasa. Karena dalam satu tahun ini ada hari-hari yang tidak bisa menerima terhadap puasa. Bahkan kalau puasa di hari tersebut maka hukumnya haram. Apa kata ulama? Wal waqtu alladzi la yaqbalu as-shaum wal idani wa ayyam at-tasyrik. Hari-hari atau waktu yang tidak bisa menerima terhadap puasa, yang tidak boleh dikerjakan puasa di hari tersebut adalah yang pertama al-idani, 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Maka tidak boleh melaksanakan puasa di hari tersebut. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Setelah hari raya Idul Adha, hari raya tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 tidak diperbolehkan untuk puasa. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu atau hari yang tidak bisa nerima terhadap puasa. Jadi syarat yang keempat, orang yang melaksanakan puasa tersebut, baik itu puasa wajib atau puasa sunat, baik itu puasa Ramadan atau puasa di luar bulan Ramadan, maka orang tersebut harus mengetahui bahwasannya hari tersebut, hari yang kita gunakan puasa itu adalah hari yang qabilan lis-shaum, hari yang bisa nerima terhadap salat, terhadap puasa. Jadi pastikan hari tersebut adalah hari yang bisa menerima terhadap puasa. Maka kata ulama, fala yasihhu shaumu man lam ya'lam dzalik. Maka tidak sah puasanya orang yang tidak tahu terhadap harinya bahwasanya hari itu adalah hari yang bisa menerima terhadap puasa. Ada orang melaksanakan puasa, sedangkan orang tersebut tidak tahu apakah hari itu adalah hari raya, misalnya ini. Atau tidak tahu bahwasanya hari tersebut yang digunakan puasa apakah hari tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian puasa orang tersebut tidak tahu terhadap harinya, maka fala yasihhu shaumu, maka tidak sah puasanya orang tersebut. Para hadirin mustami'in mustami'at dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya, syarat sahnya puasa baik itu puasa Ramadan atau puasa sunat di luar bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama syarat mutlak Islam, yang kedua mempunyai akal. Jadi kalau ada orang gila puasa maka hukum puasanya tidak sah. Yang ketiga bersih dari haid, nifas, wiladah dan semacamnya. Yang keempat harus mengetahui terhadap waktu yang digunakan untuk berpuasa. Betul-betul tahu bahwasannya hari tersebut yang digunakan untuk puasa tersebut adalah hari yang bisa digunakan untuk puasa. Oleh karena itu tentunya kita harus mengetahui bersama bahwasanya
puasa itu adalah hal yang ibadah yang pahalanya yang sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini saking istimewanya puasa. Allah berfirman bahwasanya, kata beliau, kata Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah balas sampai 700 lipat kebaikan, kecuali puasa, kata Allah. Terus puasa bagaimana? Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bi. Urusan puasa itu adalah urusanku, kata Allah, dan Allah yang akan membalas terhadap puasa tersebut. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini khususnya, di bulan Ramadan yang akan datang ini, kita harus menyiapkan diri. Bagaimana caranya puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul diterima dan dianggap sah oleh syariat Islam. Karena ada orang puasa tapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Ada orang puasa, puasanya tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Cukup di sini kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dari awal bisa bermanfaat, khususnya pada diri al-fakir. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan atau kajian pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.